Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Tertanti Veronica Putri dari C dengan NIM R1B1222008 akan melakukan presentasi mengenai sifat fisika tanah. Sifat fisika tanah. Secara fisik, tanah tersusun atas partikel mineral dan organik dalam berbagai ukuran. Partikel mineral dan organik menyimpan kurang lebih 50% volume tanah, sisanya adalah berupa pori yang terisi oleh air dan udara. Dinamika keberadaan fraksi padat, cair, dan gas dalam tubuh tanah menyebabkan tanah sering dikatakan sebagai sebuah sistem 3 fase. Seluruh sifat fisik tanah dipengaruhi oleh sistem 3 fase dan seluruh pemanfaatan tanah dipengaruhi oleh sifat fisik tanah. Tanah dikatakan basah jika hampir seluruh pori terisi oleh air, dan tanah dikatakan kering jika hampir seluruh pori-pori terisi oleh udara. Lanjut di berat volume atau bulk density dan berat jenis atau specific density. Bahan induk tanah berbentuk dari hasil pelapukan fisik dan kimia atas batuan induk yang saling bersinergi satu sama lain dengan menjadikan bahan yang lepas-lepas. Ukuran bahan induk tanah semakin halus seiring dengan proses pelapukan yang semakin lanjut. Proses pembentukan tanah yang bekerja pada bahan induk merupakan sebuah proses penyusunan kembali atau rearrangement atas partikel-partikel penyusun bahan induk tanah sehingga terbentuk tubuh tanah yang dapat kita lihat pada profil. Partikel penyusun tanah mempunyai rentang ukuran dari pasir diameter 2 mm hingga lempung diameter 0,02 mikron. Partikel tanah berukuran lempung bersama-sama dengan bahan organik mempunyai sifat koloid dan menjadi pengikat partikel-partikel tanah yang lain sehingga membentuk gumpalan. Gumpalan tanah mempunyai bentuk, ukuran, dan tingkat kestabilan yang khas yang disebut struktur tanah. Pembentukan struktur tanah oleh adanya partikel pengikat berupa lempung dari bahan organik tanah mengakibatkan terbentuknya pori tanah makro dan meso yang merupakan tempat keterdapatan air dan udara tersedia bagi tanaman. Secara garis besar, hasil akhir dari sebuah pelapukan adalah partikel berukuran koloid yang mempunyai berat jenis kurang lebih sama, itu berkisar antara 2.600 sampai 2.700 kg meter persegi. Keberadaan logam besi atau logam-logam berat yang lain di dalam struktur partikel tanah berukuran koloid menyebabkan berat jenis tanah meningkat hingga lebih dari 2.900 kg meter persegi dari Hillel 2004. Tabel 3.1 menyajikan berbagai berat jenis mineral yang ada dalam tanah, juga berat jenis air dan bahan organik. 3 geografi tanah dengan NIM R1B1222033. Di sini saya akan mempresentasikan hasil PPT kami, yaitu tentang berat volume dan berat jenis. Berat volume adalah rasio antara berat tanah kering mutlak dengan volume tanah padanya. Volume tanah pada kondisi alami selalu mencakup volume padatan dan volume pori dalam tanah. Tanah yang banyak mempunyai pori akan mempunyai berat volume yang rendah, dan sebaliknya tanah yang mampet akan mempunyai berat volume yang tinggi. Kedua, berat jenis. Berat jenis adalah rasio antara berat tanah kering mutlak dengan volume partikel tanah. Volume pori yang ada pada tubuh tanah tidak diperhitungkan. Kisaran berat jenis tanah dimanapun akan kurang lebih sama, sekitar 2.500 kg atau meter persegi. Tanah dengan berat jenis tanah yang rendah menunjukkan dominasi fraksi kasar, dan sebaliknya tanah dengan berat jenis yang tinggi menunjukkan dominasi fraksi yang halus. Porositas tanah. Porositas tanah menggambarkan jumlah pori yang ada dalam tanah, biasanya dinyatakan dalam satuan persen. Porositas tanah dihitung dengan rumus N sama dengan 1 kurang BF banding BD kali 100%. N sama dengan porositas tanah, BF sama dengan berat volume, BD sama dengan berat jenis. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Muhammad Alif akan menjelaskan tentang porositas tanah. Porositas tanah menggambarkan jumlah pori yang dalam tanah, biasanya dinyatakan dalam satuan persen. Porositas dihitung dengan rumus kapasitas penyimpanan air di dalam tanah sangat tergantung ketersediaan pori tanah. Pori tanah tersusun atas pori makro dan mikro.
Pori makro adalah rongga yang terbentuk di antara agregat tanah, sedangkan pori mikro adalah rongga yang terbentuk di antara partikel penyusun tanah. Pori makro lebih menentukan kesediaan air untuk tanaman. Air dalam tanah atau sering disebut dengan legas tanah tersedia dalam berbagai keadaan. Legas tanah dikelompokkan ke dalam legas fisik, legas kimia, dan legas biologi. Legas fisik dibedakan menjadi tiga, yaitu legas gravitasi, legas kapiler, legas hidrokopis dengan hidro dan legas hidrokopis. Legas gravitasi adalah legas yang tidak terkait dengan tanah dan teratuskan ke bawah oleh tenaga gravitasi. Legas kapiler tidak lain adalah legas biologi yang digunakan oleh makhluk hidup. Legas hidrokopis adalah legas yang terikat sangat kuat pada permukaan tanah dan tidak digunakan oleh tanah. Tanah yang kelihatan kering sebenarnya masih mengandung legas hidrokopis. Legas hidrokopis adalah sangat susah dilepaskan melalui pemanasan di dalam oven pada suhu 100 derajat selama 4 jam. Legas kimia adalah keberadaan molekul air H2O dalam struktur mineral penyusun tanah. Legas kimia tidak dapat tersedia untuk tanaman. Lanjut di udara tanah. Fase gas dalam sistem display tanah menempati pori makro yang bersifat dinamik. Dengan kesediaan legas tanah, kehidupan di dalam tanah, termaksud akar tanaman, menggunakan air dan udara tanah untuk bernafas. Tanah dalam kondisi terendam dalam jangka waktu cukup panjang tidak dapat menyebabkan tanah itu sehat, namun menyebabkan tanah itu mati lemas karena akar tidak dapat melakukan pernafasan. Udara tanah berbeda dengan udara atmosfer berbeda dengan atmosfer dalam beberapa hal, yaitu udara tidak selalu terus-menerus dapat dalam pori-pori, melainkan selisih berganti dengan legas tanah, berasal dari atmosfer maupun kimia, serta biologis yang berlangsung di tanah. Udara tanah umumnya mengandung uap air lebih banyak daripada udara atmosfer. Kandungan CO udara tanah umumnya lebih banyak, sedangkan O lebih sedikit. Kadar N hampir sama. CO lebih tinggi karena kegiatan biologis, yaitu penapasan akar, dan kegiatan jasad renik mengambil OCO untuk hasil proses pembusukan atau perombakan bahan organik. Kadar O lebih rendah karena digunakan untuk pernafasan akar tanaman dan jasad renik. Kadar air lebih besar karena uap air tidak leluasa berpindah dari suatu tempat ke tempat lain seperti atmosfer. Udara tanah, lanjut dari udara tanah, jumlah volume pori dalam tanah menentukan kapasitas ataupun kemampuan tanah mengandung udara, sedang persen volume pori terhadap persen volume tanah keseluruhan disebut porositas areasi tanah. Faktor yang mempengaruhi komposisi ataupun susunan udara
tanah, yaitu iklim dan musim. Di daerah tropik humid, pada musim hujan, kandungan udara lebih sedikit dibandingkan daerah arid. Sifat tanah yang meliputi tekstur, struktur, dan tinggi permukaan air tanah dan tanaman penutup tanah cenderung mempengaruhi jumlah O2 dan menambahkan O2 pada kesediaan bahan organik dan aktivitas tras organisme. Ketika CO aerobik terbentuk, sedangkan CH aerobik terbentuk. Tekstur tanah. Lanjut di tekstur tanah. Tekstur tanah adalah sifat fisik tanah yang merupakan gambaran deskripsi komposisi ukuran butiran partikel penyusun tanah yang digolongkan menjadi 3 ukuran utama, yaitu ukuran partikel tanah yang kasar adalah pasir dengan diameter 2 sampai 0,05 mm. Ukuran partikel tanah yang halus adalah lempung dengan diameter lebih kecil dari 0,002 mm. Partikel tanah dengan ukuran di antara pasir dan lempung disebut debu. Fraksi partikel tanah yang berukuran lebih kasar daripada 2 mm disebut dengan fraksi kasar tanah dan tidak dipertimbangkan di dalam klasifikasi struktur tanah. Fraksi kasar tanah merupakan tambahan keterangan di dalam penyebutan kelas struktur tanah jika memang keberadaannya dianggap memengaruhi pemanfaatan tanah. Kita bisa lihat pada tabel 3.3 merupakan tabel klasifikasi fraksi penyusun tanah menurut sistem USDA dan sistem internasional. Sistem USDA merupakan sistem yang dipakai di Indonesia, khususnya untuk keperluan pemanfaatan tanah di pertanian. Komposisi ukuran butir partikel penyusun tanah merupakan sifat fisik antara tanah dasar yang mempengaruhi pada sifat dan karakteristik tanah lain. Tingginya kadar pasir pada tanah akan menyebabkan tanah berada di dalam kondisi lepas atau butiran tunggal. Ikatan tanah kohesivis antara partikel tanah hampir tidak ada. Pada sisi yang lain, keberadaan pasir di dalam tanah berperan dalam penyediaan pori makro yang sangat penting dalam penyediaan air dan udara dalam tanah bagi tanaman. Tingginya kadar lempung dalam tanah akan menyebabkan tanah berada di kondisi koagulasi. Partikel-partikel tanah membentuk gumpalan-gumpalan. Keberadaan pori makro tanah menyebabkan air tertahan relatif lama di dalam tanah terkait erat dengan keberadaan fraksi lempung. Sifat fisik yang sangat berbeda pada fraksi pasir dan fraksi lempung adalah dalam luas permukaan. Tabel 3.3 menyajikan perbedaan luas permukaan antara fraksi kas besar butir. Baik, saya akan melanjutkan tekstur tanah. Pengamatan tekstur tanah pada profil tanah biasanya berbeda antara satu horizon dengan horizon yang lain. Tanah pada horizon A akan cenderung mempunyai tekstur A yang lebih kasar dibandingkan dengan tanah pada horizon B. Proses pelindian menyebabkan pengurangan konsentrasi kadar partikel debu dan lempung pada horizon A dan meningkatkan kadar partikel debu dan lempung pada horizon B. Persebaran tekstur tanah secara lateral mengikuti banjar relief. Wilayah yang mempunyai relief kasar dan elevasi tinggi akan mempunyai tekstur lebih kasar dibandingkan dengan wilayah yang berelief halus dan elevasi rendah. Proses erosi dan deposisi adalah proses yang menyebabkan perbedaan tekstur tanah secara relief. Bisa dilihat pada gambar tabel di bawah ini.
Ada juga struktur tanah. Itu struktur tanah adalah bagian dari sifat fisik tanah yang membahas sekelompok partikel tanah yang mengalami koagulasi karena adanya kolloid, lempung, dan organik. Pengumpulan partikel-partikel tanah membentuk pori sekunder yang perannya di dalam peraturan keseimbangan air dan udara lebih penting daripada keberadaan pori primer. Pori primer adalah rongga yang terbentuk antara partikel-partikel tanah secara tunggal. Bangun struktur tanah berbeda-beda tergantung dan proporsi lempung dan organik sebagai pengikat yang ada di dalam tanah. Komposisi kimia dari fraksi mineral lempung juga menentukan bangun struktur tanah. Bisa dilihat seperti gambar di bawah ini. Struktur tanah dideskripsikan berdasarkan tipe atau bentuk, derajat kemantapan dari kelas atau ukuran. Penentuan tipe dan derajat struktur tanah dilakukan secara kualitatif di lapangan. Pengamatan laboratorium dengan menggunakan binokular cenderung untuk menguatkan pengamatan yang dilakukan di lapangan. Deskripsi derajat struktur menggambarkan kemudahan struktur tanah mengalami dispersi dengan adanya air di dalam pori. Kolloid organik berperan dalam menentukan derajat struktur. Penentuan kelas struktur merupakan satu komponen dari struktur yang pengukurannya dilakukan secara kuantitatif. Kelas struktur untuk masing-masing tipe struktur tanah adalah berbeda-beda. Kelas struktur sangat kasar untuk tipe granular mungkin akan setara dengan kelas struktur sangat halus untuk gumpal atau tiang. Secara lebih detail, kelas struktur untuk masing-masing tipe struktur disajikan dalam tabel 3.5. Derajat struktur dikelompokkan ke dalam 4 kelas dan berlaku sama untuk semua tipe struktur. Derajat struktur disajikan dalam tabel 3.6 seperti di bawah ini. Terdapat 2 tabel 3.5 dan tabel 3.6 yang bisa dilihat. Baik, sekian dari saya dan akan dilanjutkan oleh teman kelompok saya. Baik, saya akan melanjutkan materi presentasi dari teman saya, konsistensi tanah. Konsistensi tanah adalah sifat fisika tanah yang menggambarkan kuat lemahnya gaya kohesi dan adhesi antar partikel penyusun tanah. Konsistensi menggambarkan mudah tidaknya tanah hancur oleh karena suatu tekanan atau beban. Terzaghi, tahun 1943. Struktur tanah menggambarkan bentuk, ukuran, dan kuat lemahnya agregat tanah dalam kondisi alami. Sementara konsistensi menggambarkan kondisi alami yang dipunyai oleh partikel tanah dalam menerima beban dan tekanan. Pasir tidak mempunyai gaya kohesi dan adhesi antar partikel sehingga tidak kuat menahan beban. Mobil yang berjalan di atas pasir akan mudah terperosok ke dalam pasir. Tanah bertekstur lempung mempunyai gaya kohesi antar partikel yang sangat kuat sehingga menjadi sangat lekat ketika dalam kondisi basah. Pengolahan tanah menjadi sangat sulit pada tanah bertekstur lempung karena tanah akan melekat kuat pada alat pertanian. Konsistensi tanah berubah dengan status kandungan air tanah. Konsistensi tanah dideskripsikan menurut berbagai kondisi kelembaban tanah. Seperti bisa dilihat tabel 3,7. Tabel 3,7 menyajikan klasifikasi konsistensi tanah pada berbagai kondisi kelembaban secara kualitatif dengan cara menekan agregat di antara ibu jari dan telunjuk jari. Biasanya kelembaban tanah cukup dideskripsikan menurut satu kondisi kelembaban saja, tergantung kondisi lapangannya. Konsistensi tanah juga dapat ditentukan secara kuantitatif di laboratorium dengan menentukan batas-batas nilai Atterberg. Nilai-nilai Atterberg mencakup batas cair atau BC, batas lekat atau BL, batas gulung atau BG, dan batas berubah warna atau BBW. BC menggambarkan kondisi tanah basah. Penambahan kadar air di dalam tanah akan menyebabkan tanah bergerak, meluncur, menuruni lereng. BL menggambarkan kondisi kadar air di dalam
di mana tanah dalam kondisi ideal untuk dilakukan pengolahan. BG menggambarkan kadar air dalam tanah sehingga memungkinkan tanah dapat dilakukan modifikasi bentuknya. BBW menggambarkan kondisi tanah yang kering. Jika kadar air dalam tanah melewati BBW, maka tanah akan mengalami perubahan warna, khususnya value dan kroma akan meningkat. Beberapa nilai turunan dari nilai-nilai Atterberg adalah PAM, penyediaan air maksimum, dan JO, jangka olah. Nilai PAM adalah selisih antara BC dan BBW, sedangkan JO adalah selisih antara BG dan BL. Nilai-nilai PAM dan JO bermakna praktis dalam pengolahan tanah. Pemberian air yang berlebihan adalah pemborosan, dan pengolahan tanah akan menyebabkan kerusakan struktur tanah. Pengolahan tanah sebaiknya dilakukan pada kondisi tanah dengan status kelembaban dalam rentang JO. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan beberapa materi dari kelompok kami mengenai konsistensi tanah dan warna tanah. Panas jenis tanah adalah kemampuan tanah menyerap panas dari proses penyinaran matahari. Ada beberapa faktor fisik yang mempengaruhi tingkat kenaikan suhu pada tanah, yakni diantaranya faktor perbedaan partikel jenis tanah, yang kedua faktor warna tanah yang berbeda, yang ketiga faktor kandungan mineral pada tanah. Kenaikan suhu pada tanah mempengaruhi aktivitas mikrobiologi di dalam tanah, yakni diantaranya faktor nitrikasi dan faktor reproduksi, sehingga menjaga kestabilan suhu tanah sangatlah penting untuk menjaga aktivitas biologi dan kimia yang mendukung pertumbuhan tanah. Selanjutnya, slide mengenai warna tanah. Warna tanah tidak selalu dalam kondisi seragam pada setiap horizon yang ada pada profil tanah. Ketidakseragaman warna telah disebabkan karena adanya bercak yang mempunyai warna berbeda dengan warna matriks. Warna bercak tidak selalu dalam kondisi berbeda tegas dengan warna matriks, karena bercak dapat berubah lebih merah atau lebih hitam dari warna matriksnya tergantung dari komposisi kimia bercak.